kita akan menyaksikan agenda berikutnya, penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur dengan Rektor Universitas Trunojoyo Madura, pada yang terhormat Bapak Anom Surano SHMSI dan juga Bapak Dr. Nasi Ekonomi Haji Bapak Syarif MSI untuk menuju meja penandatanganan. Dan mohon dengan hormat berkenan untuk didampingi oleh Bapak Dr. Denny Setiabagus Yarawan dan juga Bapak Prof. Syahan. Kami silahkan. Kami sampaikan terima kasih dan acara berikutnya ialah penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang dalam hal ini oleh Bapak Himawan S. Tubagio SHMH dan juga Dr. Nasi Ekonomi Haji Muhammad Syarif MSI. Baik, acara kami lanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Mohon dengan hormat Profesor Dr. Hotman Siahaan yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura kepada Profesor Dr. Hotman Siahaan. Dan dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Rektor Universitas Trunojoyo Madura kepada Bapak Anom Surano SH MSI. Kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari Rektor untuk Bapak Himawan S. Tubagio SHMH. Baik, kami sampaikan terima kasih. Mohon berkenan Bapak untuk kembali ke tempat kembali karena akan ada sambutan dari Bapak Anom Surano SHMSI selaku Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dekarwo, mohon izin anggota Batimpres yang kami hormati, Prof. Hotman, Pak Rektor, Mas Denny, Pak Himawan, dan saudara sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama dua lembaga sekaligus. Jarang Pak Rektor kerjasama dua lembaga sekaligus di tempat ini.
Ini karena kompaknya antara kita, Mbak Nunu, Mas Denny, ini diprovokasi sama Cak Denny. Bapak Ibu dan sekalian, kita melaksanakan hari ini karena dasarnya adalah Undang-Undang 23. Ini bapak-bapak yang dari pemerintahan, bahwa kita memang diwajibkan untuk melakukan kerjasama karena kita nggak bisa melakukan pekerjaan kita sendiri, tapi harus menjalin kerjasama dengan intelektual seperti ulama dan sebagainya. Itu adalah amanat dari Undang-Undang 23. Nah, kenapa dengan Balitbank dan kenapa dengan Disnaker? Karena Balitbank pada kesempatan ini kita akan menjalin kerjasama di bidang penelitian apa yang sudah kita lakukan. Kita saling memberi manfaat baik untuk ke OPD kami maupun dengan UTM. Jadi misalnya soal garam. Ya, kemarin kami bercerita garam yang diteliti oleh UTM agak berbeda dengan yang kami teliti di Lamongan, Bojonegoro dan Tuban. Kita menggunakan tunnel garam. Ternyata di tempat ini ada penemuan tentang penjernihan hasil garam yang seperti dipaparkan tadi. Nah, inilah perlu elaborasi antara UTM dengan Balitbank. Demikian pula dengan produksi tebu, kita mengenal dengan tebu tek. Ini juga akan kita kembangkan untuk bisa kerjasama antara Balitbank dengan UTM. Dan kesepakatan yang kedua hari ini Disnaker Provinsi ini adalah tentang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi dan bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Trunojoyo Madura. Ini maksudnya adalah menyinergikan dan meningkatkan kemampuan dan fungsi yang dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa konsultasi, dan bidang-bidang lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menunjang program kegiatan kedisnakeran di Provinsi Jawa Timur dan Trunojoyo. Nah, ini adalah kenapa kami berdua datang kemari dan membubuhkan tanda tangan bersama Pak Rektor. Kenapa Pak Rektor ini juga memprovokasi kita untuk bisa menjalin kerjasama. Itu tujuan kami datang ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Anom Surahno SHMSI yang telah memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul tepat 12.05 waktu Indonesia Barat. Untuk itu demikian telah paripurna seluruh rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan UTM, dan juga dialog ketahanan pangan pembangunan Madura telah usai. Kami sampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhirnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pagi ini kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur diwakili oleh dua OPD. Pertama adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. MOU seperti ini sebenarnya adalah MOU yang sudah digagas karena sebenarnya antara lembaga pemerintahan dan lembaga perguruan tinggi itu perlu bersinergi, itu pertama. Di dunia birokrasi saya kira kita sama-sama tahu bahwa kita mengembangkan satu teknokrasi yang menyelenggarakan satu kegiatan sesuai dengan tugas dan pokok. Misalnya kalau di Litbang itu tugasnya riset, pengembangan, dan kemudian aplikasi. Kalau di Disnaker adalah melakukan fungsi
pekerjaan untuk menyelesaikan satu itu hubungan industrial, kedua itu kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, kemudian penanganan K3, dan keempat itu penanganan sengketa ketenaga kerjaan. Nah, kalau hari ini kemudian 2 OPD ini bersinergi dengan UTM, bahwa UTM ini akan banyak resources person yang kemudian mempunyai kompetensi dan expertise yang kemudian bisa menjadi bagian dari pengembangan program yang ada di kami. Nah, di sisi lain, sekarang dengan satu kewajiban bahwa pendidikan dengan konsep kampus merdeka, maka kampus juga perlu bersinergi dengan lembaga, misalnya menempatkan mahasiswanya untuk praktek ke perguruan tinggi, ke dinas tenaga kerja, praktek ke litbang, untuk mereka belajar mengetahui bagaimana implementasi konseptual dan teoritik yang mereka pelajari, misalnya mengenai dinas tenaga kerja dan yang lain yang kaitannya dengan tugas-tugas kami. Nah, harapan kita bahwa pola-pola seperti ini akan menjadi bagian sinergitas. Di kami akan menjadi koreksi program dan kegiatan kami. Di UTM akan mendapatkan input bagaimana sebenarnya kebijakan itu dirumuskan dan dilakukan oleh government atau pemerintahan dalam praktek. Nah, di sasaran akhir tentu diharapkan sinergitas ini di satu sisi memperkaya dan membangun kampus, di sisi lain adalah melakukan tugas birokrasi menjadi baik, sehingga tugas mendorong kesejahteraan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat luas akan bisa terbentuk dan bisa diwujudkan bersama. Jadi gini, Yang mendasarinya. saya kalau litbang, saya yakin bahwa lembaga litbang itu adalah lembaga pengembangan dan penelitian, itu sudah terbiasa untuk bekerja sama. Tapi bagi Disnaker kali ini, karena kami ingin bahwa Disnaker itu sebagai lembaga teknis itu tidak hanya kemudian habis berpikir dengan teknokrasi saja, tetapi juga pendekatan program kami itu ada sentuhan-sentuhan ilmiah. Misalnya kita tahu bahwa pekerja migran Indonesia di Jatim itu yang besar itu berasal dari Madura. Nah, bagaimana sih sebenarnya hasil penelitian atau intervensi riset dari kawan-kawan di UTM itu terhadap pekerja migran? Apa kendala mereka kemudian kok banyak yang ilegal? Lalu kira-kira saran mereka ke kami apa? Itu kira-kira itu. Nah, jadi fokus kerjasama ini memang hari ini 2, karena kalau di litbang beda, tapi kalau di Naker itu memang tidak terbiasa lah ya bekerja sama kemudian bersama lembaga-lembaga universitas. Tapi bagi kami, saya sejak menjadi kepala Disnaker, kami sudah terbiasa bekerja sama untuk mengembangkan, misalnya dengan Fakultas Kedokteran salah satu universitas swasta di Jawa Timur, dari Malang itu, kami bekerja mengembangkan mengenai kedokteran industri gitu. Nah, sebenarnya sisi-sisi lain masih bisa banyak yang dilakukan oleh universitas lain yang bisa. Tetapi kami juga akan menunggu apakah nanti bagian-bagian lain, sisi lain yang bisa. Nah, kalau dengan UTM secara khusus kami akan mengembangkan bagaimana kerjasama menyelesaikan persoalan TKI ilegal di Madura. Iya, saya kira tugas berat kan berada di pundak kawan-kawan di UTM. Sebagai Center of Excellence di Madura, saya kira UTM harus terus mengembangkan kajian berdasarkan tantangan real yang ada di lapangan. Ya, misalnya tadi persoalan pendidikan, pangan, kemudian yang saya tambahkan juga pekerja migran ilegal. Karena nanti kalau di riset di lapangan, sebenarnya pekerja migran ilegal itu, at least saya beri narasi singkat, itu problemnya bukan hanya problem ketidaktahuan, tetapi memang kemudian ada persoalan-persoalan yang pada tingkat pemerintahan desa itu banyak orang yang menerima manfaat ketika memberangkatkan PM itu ilegal. Nah, ini yang barangkali ke depan justru menjadi bagian penting, apakah itu sosialisasi, apakah itu program turun bersama dengan Naker ke kabupaten wilayah kantong PMI untuk paling tidak, kalau tidak bisa menghilangkan, menurunkan. Itu yang paling penting. Ya, saya kira itu. Atur nuwun sekali lagi, mudah-mudahan UTM tetap
jaya dan menjadi pusat yang excellent di Madura. Terima kasih, Pak. Ya.